Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rismawati dengan NIM A1A1230018, jurusan Pendidikan Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Haluoleo. Baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis teori dan perhitungan dalam perdagangan internasional. Yang pertama itu kritik David Hume terhadap pandangan merkantilisme dalam perdagangan internasional. Konsep merkantilisme dalam perdagangan internasional. Teori perdagangan internasional dimulai dari perkembangan teori praklasik merkantilisme yang muncul pada abad ke-16 hingga pertengahan abad ke-18. Merkantilisme merupakan abad yang beranggapan bahwa kesejahteraan suatu negara sangat tergantung pada jumlah harta kekayaan yang sudah dimiliki negara tersebut. Kekayaan didefinisikan sebagai suatu akumulasi berbagai logam berharga, terutama emas dan perak. Teori ini berpendapat bahwa kekayaan suatu negara diukur dari banyaknya logam yang dimiliki. Yang kedua, kritik David Hume terhadap merkantilisme. David Hume mengkritik merkantilisme dengan menentang gagasan bahwa negara akan kaya jika memiliki banyak logam mulia. Hume berpendapat bahwa uang bukanlah subjek perdagangan, melainkan instrumen pertukaran komoditas. Teori merkantilisme ini menurut David Hume merupakan proses otomatis dari aliran uang di mana jika terjadi penumpukan specie secara terus-menerus dilakukan, pada akhirnya akan menambah jumlah uang yang beredar, yang pada akhirnya akan mengakibatkan terjadinya inflasi di dalam negeri. Implikasi teori Hume dalam perdagangan global saat ini. Teori nilai dan penawaran dan permintaan. David Hume berpendapat bahwa nilai suatu barang ditentukan oleh mekanisme penawaran dan permintaan. Dalam konteks perdagangan global saat ini, mengimplikasikan bahwa harga barang dan jasa di pasar internasional sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kelangkaan, permintaan pasar, serta kebijakan ekonomi negara-negara yang terlibat. Selanjutnya yaitu contoh penerapan teori ini dalam kebijakan ekonomi negara. Kebijakan moneter atau pengaruh ekspansi moneter. Kebijakan bank sentral. Negara-negara seperti Amerika Serikat atau Jepang seringkali menerapkan kebijakan kuantitatif easing dengan menambah jumlah uang yang beredar di pasar dan menurunkan suku bunga. Devaluasi mata uang pun terjadi. Hal ini mengakibatkan peningkatan ekspor karena barang-barang domestik menjadi lebih terjangkau bagi negara lain. Meskipun di sisi lain, barang impor akan lebih mahal. Pokok pembahasan yang kedua yaitu menghitung dan menganalisis keunggulan absolut Adam Smith dalam perdagangan internasional. Konsep keunggulan absolut Adam Smith. Suatu negara dikatakan memiliki keunggulan mutlak apabila negara tersebut mampu memproduksi lebih banyak dari negara lain dengan menggunakan sumber daya produksi yang sama. Dengan keunggulan itu, mereka akan memperoleh keuntungan dalam perdagangan internasional. Menurut Adam Smith, perdagangan antara dua negara didasarkan pada keunggulan absolut. Ketika satu negara lebih efisiensi daripada atau memiliki keunggulan absolut yang lain dalam produksi satu komoditas, tetapi kurang efisien daripada atau memiliki kelemahan absolut terhadap negara lain dan memproduksi komoditas yang kedua negara dapat mendapatkan manfaat
dengan masing-masing mengkhususkan diri dalam produksi komoditas yang memiliki keunggulan absolut dan bertukar hasil dengan negara lain untuk komoditas yang memiliki kelemahan absolut. Dengan proses ini, sumber daya digunakan dengan cara yang lebih efisien, dan hasil kedua komoditas akan naik. Peningkatan dalam hasil komoditas keduanya merupakan ukuran keuntungan dari spesialisasi dalam produksi yang tersedia untuk dibagi antara kedua negara melalui perdagangan. Itu perbedaan keunggulan absolut dengan merkantilisme. Keunggulan absolut adalah teori perdagangan internasional yang menjelaskan kemampuan suatu negara untuk memproduksi barang atau jasa lebih banyak daripada negara lain. Sementara merkantilisme adalah paham ekonomi yang mendorong ekspor dan membatasi impor untuk meningkatkan kekayaan negara. Selanjutnya yaitu implikasi keunggulan absolut terhadap perdagangan bebas. Poin yang pertama itu peningkatan spesialisasi dan efisiensi. Peningkatan spesialisasi dan efisiensi merupakan keunggulan absolut mendorong setiap negara untuk berkonsentrasi pada produksi barang yang dapat mereka hasilkan dengan biaya rendah. Dengan cara ini, negara dapat mengekspor barang tersebut ke negara lain, yang memungkinkan alokasi sumber daya lebih efisiensi, peningkatan produktivitas, serta pembesaran output. Yang ketiga itu menghitung dan menganalisis keunggulan komparatif dalam perdagangan internasional. Konsep keunggulan komparatif David Ricardo. Suatu negara dapat melakukan perdagangan internasional meskipun tidak memiliki keunggulan mutlak, yakni dengan berspesialisasi pada barang yang memiliki kekurangan yang kecil dibandingkan dengan produksi barang lain. Menurut teori yang dikembangkan dari ilmuwan Inggris bernama David Ricardo pada abad ke-19, sebuah negara harus mendapatkan keuntungan terbesar atau kehilangan paling sedikit dalam perdagangan internasional jika ia ingin memiliki keunggulan komparatif, dengan berfokus pada produk yang paling menguntungkan dan hanya menyediakan produk yang dibutuhkan. Ketika biaya keseluruhan produksi suatu barang di suatu negara jauh lebih rendah dibandingkan biaya yang diperlukan untuk memproduksi barang serupa di negara lain, negara tersebut dapat memperoleh keuntungan dari perdagangan. Konsep keuntungan absolut ini kemudian berkembang menjadi keunggulan komparatif, di mana meskipun satu negara tidak memiliki keunggulan yang mutlak dalam produksi barang, namun masih dapat mengambil manfaat dari aktivitas perdagangan. Keunggulan komparatif dalam aktivitas ekonomi suatu negara menunjukkan keunggulan relatifnya dalam produksi barang dalam jumlah tertentu. Selanjutnya yaitu perbedaan keunggulan absolut dengan keunggulan komparatif. Keunggulan absolut didasarkan pada fakta bahwa suatu negara dapat menghasilkan lebih banyak barang atau jasa menggunakan input yang sama dengan negara lain. Sementara itu, keunggulan komparatif muncul karena suatu negara dapat menghasilkan barang atau jasa dengan biaya peluang yang rendah. Selanjutnya yaitu implikasi keunggulan komparatif terhadap perdagangan internasional. Salah satunya yaitu peningkatan spesialisasi. Negara-negara akan lebih memproduksi barang yang memiliki keunggulan komparatif. Ini akan mendorong spesialisasi yang lebih besar dalam produksi dan meningkatkan efisiensi secara keseluruhan. Yang kedua yaitu diversifikasi ekonomi.
Negara dengan keunggulan kooperatif dalam satu sektor bisa lebih memfokuskan diri pada sektor tersebut, sementara sektor lainnya dapat dipenuhi melalui impor. Yang keempat yaitu menghitung dan menganalisis perdagangan internasional berdasarkan model Hedgkir-Ohlin dan penerapannya. Konsep utama teori Hedgkir-Ohlin. Konsep utama teori Hedgkir-Ohlin adalah bahwa negara-negara mengekspor barang menggunakan sumber daya melimpah dan mengimpor barang yang menggunakan sumber daya langka. Teori ini juga menekankan manfaat perdagangan internasional. Teori Hedgkir-Ohlin yang dikenal sebagai teori faktor produksi merupakan salah satu pilar utama dalam studi perekonomian perdagangan internasional. Fokus pada tahun 1920-an oleh dua ekonomis Swedia, Eli Hedgkir dan Bert Ohlin. Teori ini menawarkan landasan yang kokoh untuk memahami bagaimana faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja dan modal berperan dalam mengatur aliran perdagangan antar negara-negara di seluruh dunia. Konsep dasar dari teori HO adalah memperhatikan perbedaan dalam kelangkaan faktor produksi antara negara-negara sebagai salah satu faktor utama yang mempengaruhi pola perdagangan internasional. Dengan demikian, teori ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana alokasi sumber daya dan pertukaran barang serta jasa di tingkat global terkait dengan faktor-faktor produksi yang tersedia di masing-masing negara. Seiring berjalannya waktu, teori HO telah berkembang dan memberikan kontribusi penting dalam merumuskan kebijakan perdagangan internasional serta memahami pentingnya perekonomian nasional dari pertukaran internasional. Selanjutnya yaitu perbedaan teori HO dengan teori keunggulan komparatif. Teori keunggulan komparatif menyatakan bahwa bila suatu negara memiliki biaya produksi yang lebih rendah atau harga faktor rendah atau suatu faktor akan berspesialisasi pada produksi dan ekspor barang tersebut. Teori HO menyatakan belum tentu karena adanya perbedaan tingkat intensitas penggunaan atau faktor tersebut dalam proses produksi pada masing-masing negara. Selanjutnya yaitu penerapan model HO dalam perdagangan internasional modern. Salah satunya yaitu perdagangan antar negara dengan sumber daya alam yang berbeda. Model HO menjelaskan bahwa negara-negara yang memiliki sumber daya alam yang melimpah akan mengekspor barang yang mengandalkan sumber daya alam tersebut. Sebagai contoh, negara penghasil minyak seperti Arab Saudi atau Venezuela akan mengekspor minyak mentah atau energi karena mereka memiliki sumber daya alam yang melimpah. Kelima yaitu menganalisis paradoks Leontief dalam perdagangan internasional. Konsep dasar paradoks Leontief. Konsep dasar Leontief paradoks merujuk pada sebuah pemikiran atau pandangan yang mengandung kontradiksi atau ketidaksesuaian dalam cara pandang terhadap suatu fenomena sosial, politik, atau budaya. Konsep ini sering digunakan dalam konteks pemikiran kritis atau teori sosial yang menyoroti keterangan antara apa yang diharapkan dengan realitas yang terjadi. Secara umum, Leontief paradoks bisa digunakan sebagai cara untuk memahami dan menganalisis fenomena sosial yang tidak selalu mudah dijelaskan dengan pendekatan konvensional, atau yang tampak saling bertentangan dalam cara pandang masyarakat. Paradoks Leontief adalah sebuah teori yang pertama kali diajukan oleh ekonomis
ekonom Wasil Leontief pada tahun 1953 yang berkaitan dengan perdagangan internasional. Paradoks ini muncul ketika Leontief melakukan analisis terhadap pola perdagangan Amerika Serikat menggunakan model input-output dan menemukan hasil yang bertentangan dengan teori ekonomi klasik mengenai perdagangan internasional. Selanjutnya yaitu faktor-faktor penyebab terjadinya paradoks ini dalam ekonomi dunia. Yang pertama yaitu perbedaan dalam jenis modal. Modal fisik versus modal manusia. Leontief mengukur modal dengan menganggapnya sebagai modal fisik seperti mesin, pabrik, dan peralatan. Namun, Amerika Serikat juga memiliki keunggulan dalam modal manusia, seperti keterampilan yang tinggi dan pengetahuan teknis yang tidak tercermin dalam ukuran modal fisik. Yang kedua yaitu kemajuan teknologi dan keunggulan teknologi. Amerika Serikat sebagai negara maju memiliki teknologi canggih dan kemampuan inovasi yang tinggi. Negara ini lebih cenderung mengekspor barang-barang yang menggunakan teknologi canggih seperti produk elektronik, komputer, dan alat-alat industri canggih. Di sisi lain, barang yang lebih padat tenaga kerja cenderung diimpor dari negara yang berkembang yang memiliki biaya tenaga kerja lebih murah. Yang ketiga yaitu perbedaan dalam kebijakan perdagangan dan tarif. Amerika Serikat memiliki tenaga kerja yang lebih terampil dan terdidik dibandingkan dengan banyak negara berkembang. Oleh karena itu, meskipun negara ini memproduksi barang yang memerlukan lebih banyak modal, barang yang menggunakan tenaga kerja padat tetap diproduksi di negara berkembang yang memiliki tenaga kerja murah. Selanjutnya yaitu peran multinasional dalam perdagangan global. Banyak perusahaan besar Amerika Serikat yang memiliki operasi di negara-negara berkembang, yang memanfaatkan tenaga kerja murah di negara tersebut untuk memproduksi barang. Meskipun perusahaan-perusahaan ini menghasilkan produk di luar negeri, mereka mungkin mengimpor bahan baku atau produk setengah jadi ke Amerika Serikat untuk diproses lebih lanjut atau dijual kembali. Yang kelima yaitu perbedaan dalam kualitas tenaga kerja. Amerika Serikat memiliki tenaga kerja yang lebih Langsung saja yang terakhir yaitu perbedaan dalam sumber daya alam. Negara berkembang sering kali memiliki keunggulan dalam produksi barang yang bergantung pada sumber daya alam yang mereka ekspor ke negara-negara maju. Amerika Serikat meskipun memiliki banyak sumber daya alam cenderung lebih memfokuskan pada sektor-sektor yang lebih maju dan berbasis pada modal dan teknologi. Yang terakhir yaitu relevansi paradoks Leontief dalam perdagangan internasional modern. Poin yang pertama yaitu pergeseran dalam struktur ekonomi global. Seiring dengan meningkatnya globalisasi, produksi barang dan jasa lagi tidak terbatas pada satu negara. Negara-negara maju seperti Amerika Serikat memiliki perusahaan multinasional yang memanfaatkan rantai pasokan global di mana komponen dan bahan baku diproduksi di negara berkembang yang memiliki tenaga kerja murah dan barang setengah
jadi diimpor ke negara maju untuk diproses lebih lanjut. Ini menyebabkan pola perdagangan yang berbeda dari yang diprediksi oleh teori klasik. Yang kedua yaitu peran modal manusia dan teknologi. Leontief mengabaikan peran modal manusia, pengetahuan, dan teknologi dalam teori perdagangan internasionalnya. Namun dalam perdagangan internasional modern, negara maju memiliki keunggulan dalam hal teknologi canggih dan negara kerja terampil yang memungkinkan mereka untuk mengekspor produk-produk berbasis teknologi tinggi seperti perangkat lunak, perangkat keras, dan produk-produk inovatif lainnya. Selanjutnya yaitu perdagangan barang dan jasa yang tidak terspesialisasi. Salah satu elemen baru yang relevan dengan paradigma perdagangan internasional modern dalam ekspor jasa. Negara maju, terutama Amerika Serikat, memiliki keunggulan dalam ekspor jasa berbasis pengetahuan seperti keuangan, teknologi informasi, pendidikan, dan kesehatan yang tidak mencakup dalam paradigma Leontief. Jasa-jasa ini memanfaatkan modal manusia dan keterampilan yang sangat tinggi. Poin yang terakhir yaitu perubahan dalam komposisi ekspor dan impor. Negara maju meskipun memiliki banyak modal, sering mengimpor barang setengah jadi dan komoditas dari negara berkembang untuk diproses lebih lanjut atau untuk memenuhi kebutuhan industri mereka. Hal ini mengubah pandangan tradisional tentang pola ekspor dan impor, serta menunjukkan bahwa perdagangan tidak selalu mengikuti pola yang dijelaskan dalam teori keunggulan komparatif klasik. Baik, itu saja penjelasan tentang materi analisis teori dan perhitungan dalam perdagangan internasional. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Cukup sekian dan terima kasih.